memuji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih pagi ini kita masih bisa beribadah kepada Dia. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Tuhan gerakan hati kita. Tuhan berbicara kalau kita saat-saat ini harus lebih dekat dengan Dia, intim dengan Dia, karena itulah satu-satunya cara supaya kita bisa kuat. Kita berikan waktu yang terbaik di mana kita ada untuk menyembah, memuji Dia. Rasanya kalau kita menyanyi dan memuji Tuhan hanya seminggu sekali di ibadah di gereja, kita keliru. Tapi di rumah ada waktu, dan makan berikan waktu untuk Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Saudara bisa berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara dengar kaset-kaset atau video-video atau lagu-lagu pujian rohani, itu akan membangkitkan iman kita lebih dalam lagi. Akan memuji. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lelaki Tuhan, aku mengasihi Kau, kami rindukan Engkau. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau. Semuanya katakan bersama nada yang tertutup mulutmu, karena itulah korban syukur. Muliakan Dia, katakan lebih dalam yang lebih dalam kami katakan lebih dalam Yesus. Pagi ini kami berterima kasih. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena kami ingin lebih dekat dengan Engkau, kami ingin intim dengan Engkau, karena di situ Engkau ada dan Engkau hadir Bapa. Engkau akan berfirman dan firman itu pasti terjadi. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.
Satu pujian yang sudah lama, ajar berdiam dekat di hatimu, mengajak kita untuk dekat dengan Dia, untuk intim dengan Dia, sebab dengan intim dengan Dia di situ Allah hadir. Kalau Allah hadir, Dia pasti akan berfirman dan akan memberikan yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Cintamu
Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami, dan kami percaya Engkau ada dan Kau akan berfirman kepada kami melalui nama yang sudah tersiapkan Tuhan. Mari sama-sama katakan, yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau beriman. Imani kata-kata ini, dan jangan asalnya, tapi resapi dan katakan dan berikan kepada Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Semuanya akan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Dia, bagi kita orang saya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Ku aman karena Kau menjaganya. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang disediakan bagiku, ku diangkat dan ditinggikan. Bapak Ibu, kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Kita boleh disebut lagu ini. Ku yakin saat ujian ini akan terjadi bagi kami yang sungguh-sungguh berharapan kepada Tuhan. Di tengah keadaan ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau sanggup menopang menolong kami dengan dahsyat dan luar biasa. Dengan iman percaya kami pasti dipulihkan. Dengan iman percaya kami pasti diberkati Tuhan. Melalui firman pada pagi hari ini berbicara Roh Kudus bagi kami semuanya. Kami siap mendengar dengan seksama, dengan baik seperti
Amin ya. Bersyukur kita, wow, sudah mulai banyak yang datang dan kita sudah bisa melihat. Coba lihat dulu kanan kiri, depan belakang semuanya. Katakan shalom, shalom. Wah, udah lama kita nggak ketemu ya. Semuanya ya sehat semua, puji Tuhan. Baik, saat ini kita akan bersama-sama sudah ada di multimedia. Saya diberikan tema oleh Tuhan dan temanya sungguh-sungguh akan membuat kita pasti diberkati, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, ini second chance temanya. Second chance itu apa ya? Kesempatan yang kedua, gitu ya. Second chance, kesempatan yang kedua. Nah, setiap orang punya kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang juga mengambil kesempatan itu. Benar Bapak Ibu? Itu tergantung dari diri kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kesempatan yang kedua ini akan kita belajar, akan kita telaah, akan kita gali lagi. Apa sih yang Tuhan mau tentang second chance dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan kita untuk kita mengerti bahwa ternyata kesempatan yang kedua adalah kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh apa? Boleh dekat kepada Tuhan. Katakan kanan kiri, ayo dekat kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saya minta. Oke, yuk. Ada di Galatia 5 ayat yang 13, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama secara serentak, perlahan ya firman Tuhan ini supaya kita dapat mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Yuk kita baca Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ya, sebentar lagi negara kita akan memperingati kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Oleh sebab itu, di saat kita mengerti bahwa kita sudah merdeka, selayaknya lah kita sebagai anak Tuhan mempergunakan kemerdekaan itu untuk tidak lagi berbuat dosa. Katakan amin. Katakan amin ya. Kita semua percaya bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau sudah diberikan oleh Tuhan, pakailah kesempatan yang kedua ini untuk kita apa saudara? Untuk jangan berbuat dosa. Hal terkecil pun, baik kecil maupun besar, itu tetap saja disebut dosa, dosa. Tetapi yang Tuhan mau di tengah pandemi ini ternyata begini saudara. Layanilah, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain oleh disuruh layanilah kesempatan kedua ini orang lain seiman maupun tidak seiman oleh kasih. Kasih itu artinya apa? Tanpa pamrih, tanpa minta balasan, dengan murni, dengan suci, dengan keikhlasan. Itulah yang disebut dengan melayani dengan kasih. Tetapi kesempatan yang kedua ini apa sih yang akan kita pelajari untuk kita ke depannya nih memakai kesempatan ini baik-baiknya. Karena di tengah keadaan ini banyak orang akhirnya tidak bisa memakai kesempatan. Karena apa? Sudah dipanggil Tuhan. Kita tandanya yang belum dipanggil Tuhan harus tetap terus melayani Tuhan dan sesama. Saya ada satu tokoh ini tentang Yunus, Bapak Ibu. Ya, Yunus ini diberikan kesempatan yang kedua oleh Allah. Saya akan baca bagi kita semua pada pagi hari ini. Yunus 1 ayat 1 sampai 13. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi di sini bahwa Yunus ini dipercayakan Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Untuk katakan pertobatan kepada orang-orang yang ada di kota besar yang disebut dengan Niniwe, karena kejahatannya sudah sampai kepada Allah. Sehingga Yunus dipakai Tuhan untuk menyampaikan itu kepada Niniwe. Tetapi apa di situ? Di situ ada kata yang pakai warna merah. Apa saudara? Melarikan diri.
Ini adalah salah satu cara, saudara, oleh Tuhan ya di hadapan Yunus untuk apa? Untuk melihat respon Yunus. Di saat dia sudah dipanggil Tuhan, apakah dia mau untuk pergi atau apakah dia sebaliknya, saudara? Sebaliknya apa? Sebaliknya dia membuat celah. Dengan apa? Dengan melarikan diri. Ada banyak anak Tuhan di tengah pandemi ini melarikan diri. Bukan lebih dekat, tapi malah jauh daripada Tuhan. Ada loh dampaknya, saudara. Nanti kita belajar tentang Nabi Yunus ya. Tetapi Tuhan hebat. Tuhan masih berikan kesempatan kepada Yunus untuk dia bertobat. Bertobatnya ada di mana, saudara? Ada di mana? Di perut ikan. Tapi kita akan belajar bersama-sama lebih dalam lagi ya mengenai ini. Jadi, saudara, ternyata celah ini adalah celah di mana harus pergi ke Niniwe, tapi dia malah ke Tarsis. Harusnya ibadah, tapi malah hanya saudara sendiri ya. Hanya saudara sendiri yang tahu, saya nggak tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Yuk, kita belajar dari Yunus ini tentang kesempatan kedua, saudara. Nah, kan dia pergi nih, melarikan diri. Dan dia ternyata pergi ke Tarsis, dia naik kapal, dan kapal itu dia bayar. Sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan Yunus waktu pada saat dia di kapal. Yuk, sama-sama kita lihat. Yunus di kapal. Saudara, kalau kita lihat Yunus di kapal ini ternyata ya, kalau saya pelajari dalam firman Tuhan, ternyata di saat Yunus ada di kapal, saudara, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadi badai besar. Badai besar di kapal. Tadinya kapal tidak apa-apa, tetapi karena ada seorang Yunus, jadi ada angin ribut. Tadinya keluarga saya aman-aman saja, tapi karena saya melarikan diri dari Tuhan, akhirnya keluarga saya hancur. Itulah yang dialami oleh keluarga saya karena papa saya melarikan diri daripada Tuhan. Sehingga apa? Hancurlah keluarganya. Kawin cerai papa saya. Karena apa? Melarikan diri dari Tuhan. Pada saat Yunus di kapal, saudara, kapal hampir terpukul hancur. Bukan saja itu, saudara. Awak kapal membuang semua muatan yang ada di kapal. Karena apa? Takut tenggelam. Sehingga muatannya, barang berharganya, apa yang ada di kapal itu dibuang dengan sia-sia. Kalau kita melarikan diri oleh Tuhan, maka siap-siap keluarga kita hancur. Siap-siap apa yang ada pada kita dengan sendirinya akan hilang. Karena apa? Kita melarikan diri dan tidak mau dekat sama Tuhan. Ini Yunus loh. Gara-gara Yunus, kapal itu hampir tenggelam. Yuk kita lihat lagi, saudara. Yunus enak-enaknya tidur, saudara. Di sini dikatakan dia tidur nyenyak di bagian kapal paling bawah. Kalau saudara lihat nih, Alkitab Yunus, dia tidur paling bawah dengan nyenyaknya. Dia tidur tanpa apa, saudara? Tanpa dia menghiraukan apa yang sedang terjadi. Padahal di situ dikatakan kapal hampir tenggelam. Kenapa dia nyenyak? Kenapa dia merasa bodoh? Kenapa dia nggak mau tahu apa yang terjadi? Karena apa? Karena dia melarikan diri. Jadi udah santai-santai aja saya tidur. Mau tenggelam kayak mau apa, terserah. Hati-hati saudara dengan hati. Kalau keluarga kita mulai tenggelam, mulai ada satu celah, siap-siap saudara. Kita untuk apa? Kita untuk bertobat dan berpaling dan berdiam, kata tadi pujian tadi. Sehingga nakoda itu ke bawah dan melihat, siapa engkau? Kok tuh ada di sini? Oh, ternyata dia yang mau pergi melarikan diri. Lalu dibawalah dia ke atas. Dan pada saat itu mungkin ini dia, saudara. Ini semua karena Tuhan. Semua gak ada kebetulan. Amin, saudara. Semua tidak ada kebetulan. Dan mungkin angin ribut ini ada karena salah satu ada yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, kata nakodanya. Lalu apa, saudara? Lalu dibuatlah undi. Dan membuang undi sehingga apa? Ditanyalah Yusuf. Yusuf
ditanya dan kenalah undi itu kepada Yusuf. Yunus. Yusuf lagi, Yunus. Dan Yunus memberitahukan bahwa ia takut akan Allah, ia melarikan diri. Saudara, ternyata apa yang ada dalam hati Yunus itu dia curahkan kepada nahkoda dan awak kapalnya. Dan Yunus mengaku bahwa ia telah melarikan diri, bahwa ia telah membuat celah, dan bahwa dia telah jauh daripada Tuhan. Ini yang dibuat saran bukannya nahkoda atau awak kapal ya. Yang buat saran siapa? Yunus sendiri. Dan Yunus ngomong begini. Yunus sarankan agar awak kapal mencampakkan dia ke laut, sehingga nanti angin ribut itu pasti akan berhenti. Artinya apa saudara? Artinya kita juga bisa menangkap melalui daya pikir kita. Oh, ini salah karena saya. Katakan amin. Keluarga saya, anak-anak saya amburadul, nggak tahu kemana gara-gara saya tidak memperhatikan. Bisa saudara. Lalu dikatakan lagi sehingga di situ dicampakkanlah Yunus. Dan atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan bukan oleh ikan paus tapi oleh ikan besar. Perhatikan, guru sekolah minggu, ikan besar ditelan bukan dikunyah. Kalau dikunyah, dia di sini jadi apa saudara? Ya, bukan Yunus lagi, tapi ditelan, gitu ya ditelan. Lalu dia ada di perut ikan 3 hari. Ini peristiwa Yunus di kapal, dan ini peristiwa Yunus waktu dia dicampakkan ke laut. Di saat dia ada di perut ikan, dia bertobat dan taat melakukan perintah. Ingat, di saat ada di perut ikan, ia bertobat dan akhirnya melakukan perintah Allah. Ada kesempatan kedua. Kalau kita mau bertobat, katakan kanan kiri, ayo bertobat. Ayo bertobat. Amin. Lalu bagaimana saudara di kesempatan kedua ini? Saat ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kesempatan kedua ini kita pergunakan secara baik-baik di hadapan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan bersama adalah, saudara harus tahu bahwa Tuhan yang sudah memilih dengan tepat dan benar. Yuk baca 1, 2, 3. Tuhan sudah memilih dengan tepat dan benar. Pilihan Tuhan, saudara jadi GBI Banjaran, jemaat di sini, enggak salah. Pilihan Tuhan, saudara ada di Tegal, enggak salah. Pilihan saudara, di samping saudara suami atau istri itu enggak salah. Coba lihat suami istrinya, enggak salah ya. Enggak bisa ditukar. Amin. Karena sudah pilihan Tuhan tepat dan benar. Pilihan Tuhan berjemaat di gereja Banjaran tidak salah. Karena apa saudara? Karena ada ayat firman Tuhan. Dengan jelas Tuhan katakan bagi kita semua, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu sampai di situ. Artinya, kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan lari daripada Tuhan. Jangan coba kemana-mana, saudara. Katakan amin. Kayaknya gereja sana lebih enak. Kalau ibadah setelah itu ada makan-makannya. Gitu ya. Gak bisa saudara, gak bisa. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, bagi Tuhan gak mustahil. Kata Tuhan apa? Harus setia. Katakan setia. Katakan yang keras dengan kanan kiri, setia. Amin. Dan kesetiaan ini Tuhan akan perhitungkan. Karena apa? Tuhan memilih kita dengan benar. Tuhan memilih kita tidak salah. Tuhan memilih kita dengan tepat. Dan Tuhan bilang ini, jangan kemana-mana. Karena disitulah Tuhan akan memberkati hidupmu dan seisi rumah tanggamu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan itu. Saudara, orang baik banyak. Benar? Ya? Orang yang mengasihi kita banyak. Orang yang memperhatikan kita banyak. Tetapi orang yang setia sedikit. Benar? Sedikit bisa kita hitung, saudara. Dan orang yang setia di hadapan Tuhan itu juga akan menerima upah. Bukan saja di surga loh kata Tuhan,
tapi di bumi. Katakan amin. Amen. Mau diberkati? Mau diberkati oleh Tuhan? Amin. Ya, Tuhan memilih saya dan saudara tepat. Tuhan, saya sih bukan pakai kata membuang ya. Tuhan menaruh saya di tempat ini. Kata Tuhan tepat dan benar. Bukan membuang, tapi menaruh saya di tempat ini dengan tepat dan benar. Tapi masalahnya, saya mau setia. Amin. Masalahnya, kalau kita mau setia, terima bagian kita. Saudara, di saat pohon ini, contohnya, pohon ini ditanam di pot ini. Kita bilang gini, bosan nih potnya, pakai pot yang baru deh. Dicabut lagi, taruh di pot yang baru. Di pot yang kedua, kayaknya potnya enggak ini. Ada di pot yang baru, keren. Dicabut lagi, kasih pot yang ketiga. Tumbuh atau mati? Mati. Karena apa? Karena wadahnya selalu berganti-ganti. Sehingga pertumbuhan dia sulit. Untuk dia apa? Untuk dia melihat keadaan pot ini. Untuk dia mempelajari dan akar-akarnya merambat. Karena belum juga bertumbuh, udah dipindahin, saudara. Makanya pilihan Tuhan atas kita, kesempatan yang kedua ini sangat amat baik. Untuk kita semua menerima segala kebaikan Tuhan di tengah pandemi ini, saudara. Pilihan Tuhan atas pemenang Olimpiade Grecia Poli itu, saudara, tepat benar. Di tengah pandemi dia juara dunia. Saya percaya 33 tahun dia ada berkecimpung di bulu tangkis. Ada kalanya hopeless. Ada kalanya udah saya mau berhenti aja. Ada kalanya udahlah saya mau santai aja. Udahlah nggak usah Olimpiade. Ada. Tetapi tergantung siapa, saudara? Tergantung mentoringnya. Kalau kita nggak ada mentoring, kalau kita nggak ada gembala, kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan memakai orang. Tuhan bukan zaman dulu yang langsung datang ke Abraham, enggak. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menegur kita. Kalau kita bersalah, katakan amin. Lihat tepat buat Tuhan bagi kita hari ini adalah benar. Anak-anak kita bukan salah, benar. Mau senakal apapun, perhatikan saya, mau dia sebandel apapun, tetap dia anak kita. Benar, saudara? Dan kalau dia anak, seorang bapak akan mengasihi anak. Anak itu walaupun dia berontak, walaupun dia melakukan tidak benar, tetap kita sayang. Sama dengan Tuhan. Tuhan memilih kita. Walaupun pernah kita jauh, walaupun pernah kita males, walaupun kita pernah kadang udahlah nggak usah pelayanan lagi, Tuhan tetap bilang, aku sayang kamu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya kita, saudara, untuk memakai waktu kesempatan kedua ini yang sebaik-baiknya? Ini dia. Jangan ingkar kepada panggilan atau perintah Tuhan. Saudara tahu kalau ingkar akibatnya? Sebuah kapal hampir. Kalau ingkar atas panggilan Tuhan, saya pelayanan Tuhan loh, saya pelayanan Tuhan. Kalau ingkar dari melayani Tuhan, ingat apa yang kita doakan. Perhatikan saya baik-baik. Kita buat celah, kita tidak mau melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita akan muter sama seperti bangsa Israel. Dan jauh lama bete, kesel menunggu tanah perjanjian. Karena apa? Ingkar janji. Janji-janji tinggal janji. Tetapi Tuhan berjanji, Dia setia dan mati. Amin, saudara. Ada loh firman, saudara, kalau misalkan kita ingkar, firman itu di Mika, ya, di Mika 6 ayat 13. Maka ini aku ini Allah ya. Maka aku pun mulai memukul. Kalau dinasihati oleh gembala, oleh orang yang lebih rohani, saudara nggak
di tangan Tuhan yang kuat katanya. Ngeri bener kata firman Tuhan. Saya lupa ya. Ngeri bener. Karena apa? Kita nggak mau dengar nasihat. Kita nggak mau dengar firman Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang pukul, bukan kami, bukan kita sebagai anak Tuhan. Kita sudah menasihati, selanjutnya terserah Anda. Tetapi saya percaya kita mau dipukul Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi saudara, arti kata menanduskan engkau oleh karena dosanya, kita akan kering. Bukan saja hati kita kering, keadaan keluarga kita kering. Gak ada harmonis, gak ada kerukunan. Tandus seperti padang pasir, gak ada oase, gak ada air, susah untuk cari minum. Dan kita akan sulit untuk berusaha, karena Tuhan sendiri yang menanduskan. Katakan kanan kiri, jangan ingkar janji sama Tuhan. Amin. Ya, jangan ingkar janji. Kalau katakan dia siap, di hati kita juga siap. Benar? Kalau katakan tidak, ya sudah tidak. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita semua pada saat ini adalah jangan sampai malapetaka kutuk akan menimpa kita. Karena menanduskan, Tuhan menanduskan. Apa sih kata kutuk? Pekerjaan kita bisa, kesehatan kita menurun, saudara. Ekonomi kita menurun, keluarga kita gak ada yang menghormati kita. Karena apa? Tuhan sendiri sih yang menanduskannya. Tuhan memperkenankan itu terjadi, sama seperti Yunus memperkenankan itu terjadi, sehingga dampaknya ke awak kapal, dampaknya ke nakoda, dampaknya hampir tenggelam karena seorang kita yang ingkar janji membuat celah. Sehingga bagi Tuhan tak ada yang mustahil tidak terjadi bagi kita semua. Katakan itu bukan saya. Katakan itu bukan saya. Amin. Saudara, ada pertanyaan. Yunus itu diperut ikan. Saudara tahu nggak perut ikan seperti apa kalau kita belah? Bau? Bau. Amis. Pokoknya perut ikan itu kalau kita mau masak harus kita buang. Benar? Dan kita nggak makan. Dan ini Yunus ada di perut ikan yang bau, yang lengap, yang amis. Aduh, pokoknya nggak enak. Tetapi itu yang terjadi karena Yunus ingkar janji. Pak Gembala, kalau saya sukses, saya akan melayani Tuhan. Tunggu, nggak datang juga, ingkar janji. Pak Gembala, kalau saya sehat, saya akan melayani Tuhan. Apapun Pak Gembala suruh, saya akan. Tunggu seminggu, 2 minggu, nggak datang juga. Orang-orang demikian siap-siap. Apa saudara? Ditanduskan. Dikatakan Tuhan mengukur, Tuhan menanduskan. Itu karena pilihan kita, bukan pilihan Tuhan. Dan yang Tuhan mau untuk kita adalah kalau kita sudah tahu bahwa kita ingkar janji, SADAR, sadar. Katakan saya sadar. Amin. Saya juga perlu sadar, saudara. Setiap hari saya sadar akan kesalahan, akan dosa. Karena apa? Saya nggak mau Tuhan yang memukul saya, dan saya nggak mau juga Tuhan yang menanduskan keluarga saya. Amin. Jadi yang kedua apa? Jangan ingkar pada perintah dan panggilan Tuhan. Kalau saudara duduk hari ini, tandanya ada kesempatan kedua. Amin. Lalu yang selanjutnya, saudara, yang ketiga ini yang terakhir, saudara ya, yang kita akan lihat bersama-sama. Ada pertanyaan begini, ini saudara, mengapa sih pada saat di badai, saat badai di kapal itu sudah bertobat? Iya dong. Saya dia bertobat saat itu. Oh, ini gara-gara saya. Langsung dia bertobat. Ampun, saya ingin pergi ke kapal ini. Saya tidak akan melarikan diri. Kenapa nggak pada saat di kapal? Lalu selanjutnya, Yunus merasa baik-baik saja, walaupun kapal hampir tenggelam. Lalu pertanyaan lagi, kok Yunus tidak peduli keadaan sekitar nakoda apa-apa antara hidup dan mati? Dan pertanyaan lagi, mengapa sih harus 3 hari? Kenapa nggak 1 hari aja dibuktikan? Itu kan pertanyaannya. Kenapa nggak pada saat di kapal dia bertobat? Kenapa nggak pada saat di perut ikan 1 hari aja? Masa lama 3 hari? Ngapain 3 hari? Kelamaan. Kenapa saudara?
dia mengeraskan hati. Hatinya masih keras. Hatinya masih apa, saudara? Masih ini nih, saudara, hatinya nih. Orang yang mengeraskan hati ternyata di situ masih ada apa? Akar pahit, kebencian, masalah yang tidak dibereskan, merasa diri benar dan hebat, tidak mau mendengar nasihat, sehingga dikeraskan hati. Masih benci tuh sama dia, masih kesel. Saya masih akar pahit dengan suami, ini udah masuk gereja, gitu ya. Lalu apa lagi? Merasa diri hebat dan udahlah, saya kan sudah hebat ini, semua sudah ada. Apa itu kan Tuhan? Benar? Masih mengeraskan hati. Dan mengeraskan hati ada juga, saudara. Ciri-ciri orang merasa punya kedudukan, merasa diri pintar, merasa diri kaya, merasa diri dihormati. Akhirnya dia mengeraskan hati oleh Tuhan dan tidak perlu Tuhan. Bagi kita semua yang hari-hari ini mengeraskan hati, ayo kita tersungkur di kaki Tuhan bahwa saya harus lembut hatinya. Pakailah saya, Tuhan, sesuai dengan rencana. Engkau yang ingin kedudukannya mempunyai tingkatan the next level, jangan mengeraskan hati kepada Tuhan. Engkau yang ingin dipromosikan Tuhan, jangan sombong dengan Tuhan. Engkau yang ingin keluarganya disebut keluarga yang panutan, keluarga yang diberkati, jangan kita masa bodoh dengan Tuhan. Amin. Karena kunci dari semua hidup kita ada di dalam Tuhan. Nanti saya akan kesaksian ending dari cerita ini, saudara. Saya akan terus, saudara, kita akan terus dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan akan memberikan keadaan. Yang ketiga, kalau kita memakai kesempatan ini, maka keadaan buruk menjadi baik, kutuk menjadi berkat. Amin. Yang tidak ada jalan, kalau kita sadar. Yang ketiga, kita pakai kesempatan yang ini sebaik-baik. Yang ketiga, maka Tuhan akan membalikan keadaan. Amin. Jangan khawatir. Katakan tidak khawatir. Ya, sekiranya engkau perhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti apa? Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi dua hal ini yang Tuhan akan balikkan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera dan kebahagiaan. Damai sejahtera berbicara kerukunan, kedamaian, sukacita, itu damai sejahtera dalam keluarga besar, dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Kebahagiaan kita akan melihat bagaimana kehidupan kita rukun dan harmonis satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan begini, bagi engkau rukun dan damai, aku akan mencurahkan berkat-berkatmu ke atasmu. Wow, ini janji Tuhan bagi kita semuanya. Kita pakai kesempatan yang kedua ini untuk kita melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan membalikan dengan cepat keadaan kita, dan kebahagiaan damai sejahtera akan menjadi milik kita bersama. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, di kejauhan saya memfoto di kejauhan ya, karena nggak boleh dekat nih. Ini COVID yang sedang parah. Jadi saya memfoto seseorang. Saya karena kita nggak boleh ya, dekat juga nggak boleh ya. Saya mencoba memfoto dengan sambil santai sih, tapi saya foto begini. Seorang yang parah, yang hidupnya antara mati dan hidup. Nafasnya, gitu ya. Lalu tubuhnya itu kulitnya itu udah mau sama, udah mau nempel dengan tulang, terus dan oksigen, makan susah, minum susah, gak bisa masuk, karena sakitnya luar biasa. Saya mencoba foto orang tersebut, saudara, dari kejauhan, karena akan dibawa bukan saja di ruang isolasi, tapi di ruang ICU isolasi COVID. Bayangin, ICU isolasi COVID, di mana alat-alat itu lengkap katanya, akan menunjang.
Saudara, dokter mendiagnosa, gembala mendoakan, yang beri kesembuhan siapa? Tuhan. Amin. Dan saya foto, saya perhatikan, jalan terus kan, terus jalan, dan mau masuk ke ruang ICU isolasi COVID nih ya. Jadi kalau saudara ke sana menyeramkan gitu, beda dengan isolasi biasa, saudara. Terus itu hampir masuk ke ruang isolasi, dan saya terus perhatikan, nafasnya masih gini. Aduh Tuhan, ini pasti gak lama lagi ya. Akhirnya masuk ke ruang isolasi, saudara, ke dalam. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam, karena kita nggak boleh melihat, kita juga nggak boleh mengunjungi, kita hanya bisa lewat telepon perawat. Hal ini terjadi, ini nyata, ini ada. Siapa sekarang? Serem. Saudara, kalau saudara lihat sana serem, menyeramkan. Itu maut sedang mengambil, sedang. Ini berlaga. Kalau saya melihat itu, mau nangis, mau ini susah, ya. Masuk ke dalam, dan saya melihat bagaimana keadaan itu dari kejauhan, situ jauh. Semuanya, semuanya selamat. Napasnya masing-masing. Tetapi apa saudara? Pelajaran lebih. Tuhan memberikan bagi Pak Sunardi apa? Kesempatan. Kalau saudara ada di posisi itu, saudara pasti nggak tahu kekuatan. Hanya ngomong, ambil saja saya. Nggak kuat benar sekali. Ya, nafas susah, masuk minum susah. Ya, tapi kesempatan kedua ini dipakai sebaik-baiknya untuk dia merenungkan bahwa ternyata Tuhan masih sayang. Jangan sampai masuk sini dulu, saudara, baru kita sadar. Saudara tahu nggak kalau saudara saya berdiri di sini, saya dalam keadaan sakit. Istri saya nggak tahu. Makanya saya nggak bisa kesana kemari, sakit, saudara. Tetapi sakit ini tidak akan membuat saya untuk saya tidak melayani. Sakit yang minta ampun, cenat-cenut di kaki saya. Tapi saya bilang, masa datang kepada Tuhan saya akan terbang? Tidak mungkin. Saya datang kepada Tuhan pasti saya sembuh. Udah seminggu nih, saudara. Sakitnya luar biasa. Tapi saya bilang nggak mungkin. Masa saya kalah dengan sakit? Berdiri susah, duduk susah, tidur susah. Di belakang sini. Tapi itu tidak menghambat saya untuk saya tetap melayani. Ada kesempatan. Ada di orang luar sana yang terbalik yang nggak bisa seperti ini. Saya bilang, aduh masih kaki, masih nggak bisa. Nah, itu cuma sebut saudara, begini terus, gitu ya. Katanya sih bisul apa segala, ya. Tetapi saudara, yang ingin saya mau katakan adalah kesempatan yang kedua ini, kalau kita sehat, kalau kita masih bernapas, ya, kalau kita masih makan enak, kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa melakukan tugas yang baik, pakai sebaik-baiknya. Kalau saudara tidak pakai sebaik-baiknya, hanya tidur saja, sia-sialah hari ini. Saya katakan, nanti satu saat nanti akan kita tidur selama-lamanya. Amin? Masih bisa meleklah selama-lamanya masih kita bekerja, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga. Pakailah itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan kedua yang Tuhan berikan, tidak ada kesempatan ketiga lagi. Amin? Maka kita sebagai anak Tuhan di sini dikatakan, Tuhan sudah memilih. Yang kedua, jangan ingkar atas perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan keadaan. Amin, saudara. Mari kita bersama berdiri, saudara. Kita bangkit bersama.
dan kita percaya anugerah Tuhan masih ada bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan.